Hamuna akka inanami nahina holongat di bagasan Kristus Yesus. Sahak mahita tujamita PHD atau pubuk marhite patanakon di bahasa Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus, kami berdoa bersyukur jika Tuhan beri kesempatan kepada kami di dalam waktu bermedih dan bahkan waktu kami tetap bersekutu denganmu melalui firman-Mu yang kudus. Urapi hati dan pikiran kami seluruh ibu-ibu kategorial yang ada di gereja-Mu untuk mendengar sabda-Mu yang kudus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Kami berdoa seraya mengucap syukur di dalam nama Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Yesus, firman Tuhan menjadi santapan rohani kita khotbah di PA ini. Kategorial perempuan adalah dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 hingga 23, demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ibu-ibu yang dikasih Yesus, sungguh menarik cerita atau bahkan khotbah untuk kita kali ini. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang yang beriman, kita menghadapi problematik seperti ini dalam kehidupan bergereja. Apa yang dikatakan di ayat 21 nyata. Apa itu? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal ibu-ibu, kita sering ke gereja, kita sering kebaktian malam, mengikuti kumpulan kor, arisan dan lain sebagainya, selalu memperdengarkan firman Tuhan di dalam doa-doa pribadi kita untuk berseru Tuhan, oh Tuhan dengarlah, macam. Sebab itu pertanyaan mendasar, siapakah yang layak masuk ke dalam kerajaan surga? Apa patronnya? Apa dasarnya yang bisa kita petik? Seakan-akan sia-sia kita berseru kepada Tuhan, Tuhan dengarkan, Tuhan, atau bernyanyi, berdoa dan lain sebagainya. Ternyata dasarnya apa yang dikatakan Yesus dalam nasihat yang pertama, yang melakukan kehendak Allah. Ini jelas statementnya. Apa itu kehendak Allah? Kita harus teliti apa yang dikatakan di ayat 22, kecenderungan di hari-hari terakhir banyak orang bermunculan mengatasnamakan mencari jalan selamat dengan alasan untuk masuk ke dalam kerajaan surga dan berlindung di balik berbagai tanda-tanda mukjizat, memberitakan firman ke sana kemari dan bahkan mengusir setan mengatasnamakan Yesus. Banyak itu. Makanya Tuhan berseru berkata, hati-hati, wanti-wanti. Bahkan banyak nubuatan palsu, nabi-nabi palsu. Atas nama Yesus mereka akan berdoa menyembuhkan sakit, memberitakan nubuatan dan lain sebagainya. Ternyata bukan itu kehendak Allah. Bahwa kehendak Allah yang lebih nyata adalah bukan hanya sekedar membuat tanda mujizat. Saudara-saudara, ibu-ibu, jangan merasa benar dan berjasa jika telah melakukan hanya sebatas itu. Hati-hati. Tuhan tidak menghendaki alasan itu, apalagi saat terakhir di hari penghakiman. Tidak ada lagi waktu untuk berubah. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri. Oleh sebab itu bukan hanya sekedar itu yang harus dilakukan. Justru mereka dikategorikan pembuat keonaran. Mereka adalah pembuat kejahatan. Orang-orang yang melakukan itu ditolak Yesus sehingga tidak layak masuk kerajaan Allah. Hati-hati.
Oleh sebab itu ada yang lebih penting dari hal-hal melakukan tanda-tanda mujizat atas nama Yesus, yaitu mengertilah akan kehendak Allah. Apa itu? Kehendak Allah adalah merespon keselamatan yang telah dilakukan Yesus. Itu yang utama. Di mana harus diperlakukan dalam kehidupan orang beriman, nyata dari buah-buah iman. Misalnya buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ibu-ibu, berarti merubah manusia lama ke manusia baru. Ini tidak hanya di bibir, tetapi dilakukan dalam perbuatan nyata, perbuatan baik. Makanya jangan munafik. Sama juga pengertian melakukan kehendak Bapa adalah tidak sekedar kata-kata untuk mengasihi, tapi yang utama adalah perbuatan. Kita dapat mengutip firman Allah dari Yohanes 6 ayat 40 menyebut, saya bacakan, sebab inilah kehendak Bapakku supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya hendaklah percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Jadi kesimpulan bagi kita sekarang ini, siapakah yang melakukan kehendak Allah? Adalah mereka-mereka yang percaya kepada Yesus Kristus yang diutus Allah. Sebab itu ibu-ibu temukan itu. Temukan kehendak Allah. Dia lolomoni di bata, nekosau di ngulum. Melakukan kehendak Allah, melakukan firman-Nya. Dan apa yang dikehendakinya, ujilah, kata Paulus di Efesus 5 ayat 10. Yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama dengan setulus hati. Yang kedua ibu-ibu, singkirkan, enyahkan pembuat kejahatan. Kenapa hal ini ditolak Yesus? Itu pertanyaannya. Karena mereka terus-menerus melakukan tindak cemar, kejahatan, cela dosa, perbuatan-perbuatan fasik yang tidak bagus. Begitu rajinnya mereka beribadah, begitu rajinnya mereka berdoa, begitu rajinnya mereka berkor, arisan yang tetap mengadakan ibadah dan lain sebagainya. Ayat 21 modelnya berseru dalam ibadah Tuhan dan bahkan melakukan perkara rohani dengan berbagai mujizat mengatasnamakan Yesus. Orang-orang seperti ini ditolak Tuhan loh, hati-hati. Yang ditolak Yesus adalah orang-orang Kristen, yang khususnya ibu-ibu yang selalu melakukan dosa. Apa itu? Bertengkar, cemburu, dengki, elat, late, tial, hosom, dan tidak pernah akur terhadap saudara-saudaranya, selalu merbadai dohot dongat sahutana. Hati-hati. Ibu-ibu, bertobatlah. Ujilah apa yang berkenan dengan kehendak Allah. Orang-orang melakukan tindak cemar yang selalu mengingini keinginan dalam hatinya, bahkan merebut yang tidak patut. Hati-hati. Ini akan ditolak Yesus. Jangan munafiklah. Dengan segenap kasih daripada Yesus, kita boleh berkata, enyahlah daripada aku. Tuhan berkata demikian, kita juga harus sanggup. Yesus berkata, enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sama seperti dalam tengah-tengah kehidupan kita terhadap anak-anak kita, ibu-ibu. Bilang begini, no says to drug. Ya. Katakan tidak buat narkoba. Yang ketiga, apakah Tuhan mengenal kita? Yang pasti ya, Tuhan kenal kita ibu-ibu. Betapa sedihnya di hari penghakiman Tuhan Yesus berkata pada kita, aku tidak mengenal engkau. Di dalam bahasa Ibrani yada kenal tahu, sungguh luar biasa itu artinya. Oleh sebab itu mereka yang selamat adalah yang percaya dan dikenal Yesus. Mengenal Yesus
Bukan hanya sekedar tahu akan isi Alkitab. Mengenal Tuhan adalah mutlak dan harusan. Sebab tanpa pengenalan akan Tuhan tidak mungkin kita melakukan kehendak-Nya. Jika kita sudah mengenal Tuhan dengan baik melakukan kehendak-Nya, maka niscaya Tuhan juga akan mengenal kita. Mengenal dan dikenal Tuhan. Jika kita tidak mengenal Tuhan, itu berarti kita tidak disukai Tuhan loh. Dan tidak menyukakan hatinya. Bagaimana supaya Tuhan mengenal kita? Yang pertama, mengertilah akan firman-Nya, mengertilah akan kehendak-Nya, dan kasihi Dia. Lakukan apa yang Dia katakan. Kedua, rasakan hubungan komunikasi itu terus-menerus, jangan kendor. Kalau ibu-ibu rajin kur, teruskan. Jangan sekali. Kalau rajin berdoa terus, mulai persahalian. Jika menjadi budaya membaca firman, teruskan. Jangan lebih banyak membaca WA, membaca postingan Facebook dan lain sebagainya daripada membaca firman Tuhan. Yang ketiga, tetap satukan hati dan pikiranmu kepada Tuhan supaya semua menjadi satu. Kalau Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, itu akan berubah menjadi aku sangat mengenal kamu. Wah, enak kan? Mari masuklah dalam sukacita surgawi. Ingat ibu-ibu, apa yang tertulis dalam buku ND nomor 128 ayat 1, ditanda debatata. Yang pertama, ditanda debatata na met nang nabelga. Ayat 2, ditanda debatata na biban porsia di hatana. Yang keempat, ditanda debata di bain holong sudi. Yang kelima ayatnya, ditanda Tuhan Yesus na mengului hatana. Jadi unak tada Soekarno tong, tada bagas tentu lam holong marwata. Mula sekedar tada ada kolong, idang bagas kolong nirohai. Atong pareahima akan udenggan, tanamkan kehendak Allah di dalam hidupmu ibu-ibu. Kita berdoa. Terima kasih Yesus atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Berkati itu supaya kami semakin sungguh mengenal Engkau dan melakukan kehendak-Mu. Berkati ibu-ibu kami yang tetap melakukan kehendak Tuhan, setiakan firman Tuhan, mendengar sabda-Mu, berdoa, kor dan lain sebagai persekutuan di rumah tangga dan semua yang bisa menumbuhkan kebaikan. Itulah melakukan buah-buah roh itu, sehingga seorang ibu akan menjadi berkat terhadap sesamanya. Seorang ibu akan menjadi membawa sukacita terhadap keluarga, terhadap kerjanya. Semuanya Bapa berkati dan terberkati yang telah berjumpa dengan para ibu tengah-tengah gerejamu. Sebab itu Tuhan, itulah yang Kau kehendaki, dan Tuhan pasti mendampingi kami dan memanggil, bahkan masukkan kami dalam sukacita kerajaan surga kelak. Itulah yang Tuhan kehendaki, terutama kepada kaum ibu. Terima kasih Yesus atas firman-Mu. Kami berdoa bersyukur. Amin.